terkadang belajar sama Imam Ahmad, karena Imam Ahmad itu ahli hadis, Imam Syafi'i ahli dalam fikih ya. Lalu menginaplah malam itu Imam Syafi'i di rumah Imam Ahmad. Ini kaitannya dengan wudhu tadi ada ya, ini ada kaitan. Ketika nginap, maka anaknya Abdullah kepo ya sama Imam Ahmad. Gimana sih Imam Syafi'i itu? Saya ingin tahu. Ya udah lihat sendiri katanya. Ya udah silakan lihat sendiri. Maka ketika makan malam, Imam Syafi'i makannya banyak. Makannya banyak. Langsung dari pandangan pertama udah nggak meyakinkan oleh Abdullah. Ini kok makannya banyak gitu ya gitu. Udah ilfil duluan Abdullahnya gitu ya. Udah nggak salah nih kayak bapak saya nih. Kok orang kayak gini dipuji-puji gitu ya. Terus ketika malam, ya ketika udah waktu tahajud, Imam Syafi'i nggak tahajud. Kok tahajud? Ini siapa kok guru yang selalu dipuji-puji oleh aku nggak tahajud katanya gitu ya. Padahal dia tahu keutamaan tahajud, dia nggak tahajud. Ya jadi jangan langsung hukumin loh, yang ngejat ya, ini nggak seperti yang didengar nih kayaknya. Ini Ustadz nyuruh tahajud, dia nggak tahajud itu. Terus yang ketiga, ketika sholat subuh, ya azan subuh berkumandang, Imam Syafi'i langsung ke masjid nggak wudhu. Imam Syafi'i nggak? Ini orang kok nggak wudhu? Semalaman datang dari ya waktu isya sampai subuh nggak wudhu. Ya maka kata dia komplain nih sama ayahnya Imam Ahmad. Ya gitu ya, mungkin kurang lebih ya bahasa bebas ya. Babe gitu. Ini guru ente kok kayak gini sih? Makan banyak gitu ya. Malam nggak tahajud, pergi sholat subuh nggak wudhu. Coba tanyain sendiri deh alasannya apa gitu. Ya ditanyalah oleh Imam Abdullah bin Ahmad pada saat itu kepada Imam Syafi'i, kenapa engkau makan banyak? Waktu tahajud engkau nggak tahajud, waktu subuh engkau pergi nggak wudhu. Tersenyumlah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menjawab, aku makan banyak karena aku tahu ini makanan orang soleh. Ini makanannya orang soleh Imam Ahmad. Aku nggak ragu sedikit pun dengan makanan yang dia hidangkan, maka aku habiskan semua yang dia hidangkan. Ya. Kemudian yang kedua, aku nggak tahajud karena semalaman aku memikirkan satu hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau pikirkan faedah hadisnya. Apa hadisnya? Ya Umair, madza fa'ala Nughair. Wahai Umair itu anak kecil pada saat itu di Madinah. Dia punya peliharaan burung. Ya, burung kecil, Nughair. Wahai Umair, apa yang sedang dilakukan oleh burung kecilmu itu? Karena burungnya baru mati ya, burungnya mati. Rasulullah ingin menghibur. Ya Umair, madza fa'ala Nughair. Wahai Umair, burung kecilmu kenapa? Ya, burung kecilmu kenapa? Aku memikirkan faedah hadis ini sepanjang malam sehingga aku tidak tidur. Aku nggak tidur. Sehingga aku menyimpulkan ada 70 lebih pelajaran daripada hadis ini. Bapak Ibu sekarang bisa menyimpulkan berapa pelajaran dari hadis ini? Ya Umair, madza fa'ala Nughair. Wahai Umair, burung kecilmu lagi ngapain? Ya, burung kecilmu lagi ngapain? Imam Syafi'i menyimpulkan ada 70 lebih pelajaran dari hadis ini sepanjang malam. Bapak Ibu bisa nyebutkan 3? Ya? Sabar. Ya, diantaranya sabar. Ya, sabar agar Rasulullah ingin apa? Menghibur nih Umair, menghibur Umair. Apa burung kecilmu? 70 lebih Imam Syafi'i. Karena makanya aku nggak tahajud. Ya, karena menuntut ilmu itu lebih mulia daripada sholat tahajud itu sendiri. Semalaman Imam Syafi'i nggak tahajud memikirkan satu hadis ini. Lalu kenapa aku ke masjid ketika azan subuh berkumandang nggak berwudhu? Karena wudhuku nggak batal. Beliau nggak buang angin, beliau nggak buang air besar, nggak buang air kecil, beliau nggak tidur. Beliau nggak tidur, beliau nggak ada yang batal sehingga beliau langsung sholat. Ya jadi Ibu jangan ragu ya, jangan ragu. Sampai maka kata Nabi jangan was-was ya, jangan was-was sampai terdengar suara, artinya buang angin itu terdengar suaranya. Ya, atau tercium aroma kata Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau bersih-bersih. Ya, Bapak Ibu, sambil jalan. Udah yang di toilet udah keluar?